Di tengah keheningan yang menyelimuti medan pertempuran, seorang pemuda akhirnya bertekuk lutut. Napasnya memburu dengan berat, setiap tarikan udara adalah perjuangan bagi paru-parunya yang terasa panas. Tubuhnya yang dipenuhi luka tak mampu lagi menopang, membuatnya jatuh di atas tanah yang hancur. Perintah ayahnya terngiang kembali, sebuah gema dari masa lalu yang membentuk takdirnya. Hiduplah demi keluargamu. Bagi Sian Vert, perintah itu selalu memiliki makna yang lebih dalam. Sebuah kutukan untuk tidak mengharapkan apapun, untuk selamanya hidup di sisi sang kakak sebagai bayangannya yang setia. Keheningan itu pecah oleh derap langkah yang tenang dan penuh percaya diri. Sebuah suara angku terdengar dari atas, memandang rendah pada sosok yang tengah berlutut itu. Sungguh pemandangan yang tidak ada duanya di dunia ini ya. Sian Vert melangkat kepalanya perlahan. Darah menetes dari pelipis, namun sorot matanya masih tajam. Rahangnya mengeras, sebuah perlawanan sunyi terhadap rasa sakit dan amarah yang bergejolak di dalam dadanya. Para kesatria berjubah putih yang masih berdiri menatapnya dengan campuran rasa tak percaya dan cemooh. Bisa-bisanya seorang kesatria menghadapi pasukan terkemuka di benua ini seorang diri, gumam salah satu dari mereka, takjub pada kehancuran yang disebabkan oleh satu orang. Pemimpin mereka melangkah maju, tatapannya tajam menembus sosok Sian. Senyum tipis terukir di wajahnya. Anda memang layak menjadi adik dari beliau ya. Sungguh sangat menarik. Tiba-tiba, sebuah teriakan putus asa dari kejauhan memanggil namanya Tuan Sian Vert. Namun Sian seolah tak mendengarnya. Di tengah dunianya yang meredup, dari bibirnya yang pucat dan bergetar, terucap sebuah nama dengan lirih. Boris. Sebuah seringai lebar dan penuh percaya diri terpasang di wajah sang pemimpin kesatria. Ia tampak menikmati pemandangan lawannya yang berlutut tak berdaya. Namun Sian Vert tidak gentar. Energi gelap berwarna keunguan berpusar di tangannya, membentuk sebuah kekuatan yang mengancam. Dengan tatapan dingin, ia melontarkan pertanyaan tajam. Siapa yang memerintahmu? Tanpa menunggu jawaban, ia menerjang maju, menuduh dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Apa ini perintah kaisar? Sang pemimpin sedikit terbatuk saat merasakan aura yang dikeluarkan Sian. Ia menutupi mulutnya sejenak. Kabut hitam yang memuakkan itu, gumamnya, matanya menyiratkan pengakuan. Jadi, benar kata rumor itu. Aura merah kehitaman meledak dari tubuh Sian, menyelimutinya dalam amarah yang kasat mata. Sang pemimpin kini menatapnya dengan pemahaman penuh. Anda adalah asasin yang tergabung dalam MIST. Dia melanjutkan dengan nada penuh keyakinan. MIST adalah organisasi yang selalu menghalangi kesatria cahaya saya, seperti halnya kabut. Saya akan melapor pada atasan bahwa pemberontak yang tergabung dalam aliran sesat ini sudah dibereskan. Sian Vert mengabaikan luka-lukanya. Tekadnya kini membara lebih panas dari rasa sakitnya. Laporkan saja, kalau mulut untuk ngelapor itu masih tersisa nanti, desisnya. Suaranya dingin dan penuh ancaman. Aku berani menjamin, jangankan mulut, sepotong gigimu pun tidak akan ada yang tersisa. Pemimpin kesatria itu tertawa. Kalau Anda berpikir mau menggunakan teknik rahasia untuk kabur dari sini, lebih baik Anda berhenti. Ia mengambil kuda-kuda bertarung, memancarkan energi sihirnya sendiri. Karena saat ini saya sudah memasang tabir sihir level 9 di tempat ini. Terperangkap. Namun di dalam benak Sian, tujuannya menjadi semakin jelas. Bagaimanapun, aku harus melarikan diri dari sini. Pikirnya dengan putus asa. Dan menguak siapa dalang yang ada di balik insiden ini bersama dengan kakak. Tekad itu mengubah segalanya. Matanya menyala merah, energi di sekelilingnya bergejolak hebat, memberontak pada kurungan sihir yang tak terlihat itu. Dia memandang rendah pada lawannya dan perangkapnya. Tabir semacam itu, katanya dengan suara yang dalam dan bergetar karena kekuatan. Tidak ada apa-apanya bagiku. Tepat saat kekuatan Sian mencapai puncaknya, siap untuk menghancurkan tabir sihir itu, sebuah tangan yang mengenakan sarung pelindung keemasan menekan bahu pemimpin kesatria, menghentikan segalanya. Suara yang begitu familiar dan tenang memecah ketegangan. Sampai di situ saja, Sian. Aura merah yang mengamuk di sekeliling Sian bergejolak hebat, sebelum meredup seketika. Kebingungan total terlukis di wajahnya yang berlumuran darah. Di tengah keterkejutannya, doktrin yang telah menopang seluruh hidupnya kembali bergema di benaknya. Hiduplah demi keluargamu. Suara sang ayah seolah terdengar lagi, mengulang perintah yang sama. Kakakmu, Echel, adalah keluargamu. Dan yang paling utama, kesuksesan Echel Vert adalah kesuksesan Sian Vert. Di sana, berdiri dengan agung dalam balutan zirah emasnya yang megah, adalah sang kakak Echel Vert. Wajahnya tenang, tanpa emosi, seolah baru saja tiba untuk berjalan-jalan sore. Pandangan Sian terpaku pada kakaknya. Sebuah bisikan penuh kengerian keluar dari bibirnya.
Kakak, sebuah potongan teka-teki yang mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Dalang di balik semua ini adalah Kak Echel. Kenyataan itu menghantamnya seperti badai. Genggaman pada sumber kekuatannya melemah, dan benda itu jatuh ke tanah dengan denting yang menyedihkan. Seluruh kekuatan dan amarahnya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kehampaan yang dingin. Echel menatap adiknya yang kini hancur dengan pandangan dingin dan tak terbaca. Dari tatapanmu, katanya dengan nada datar, sepertinya kau tidak mengerti mengapa aku ada di sini. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Echel melangkah melewatinya, jubah putihnya berkibar anggun. Kehadiran Xian yang babak belur seolah tidak lebih dari sekadar halangan kecil di jalannya. Dikelilingi sisa-sisa auranya yang memudar, Xian menatap punggung kakaknya dengan tatapan kosong dan penuh keputusasaan. Apa? Bisiknya suaranya nyaris tak terdengar. Maksudnya semua ini? Echel menatap adiknya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara kasihan dan superioritas. Xian, selama ini kau sudah melakukan kewajibanmu dengan sangat baik, katanya. Demi keluarga, demi rakyat, dan juga... Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap sebelum melontarkan pukulan terakhir. Demi aku, pernyataan itu menghantam kesadaran Xian, membuatnya terhuyung seolah baru saja menerima pukulan telak. Echel melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Karena itulah, sekarang saatnya untuk mengakhiri semua beban yang telah kau tanggung dengan susah payah selama ini. Pikiran Xian kacau, dengan tangan gemetar, ia memungut kembali sumber kekuatannya yang tergeletak di tanah. Saya tidak mengerti, bisiknya, suaranya serak. Apa saya sudah melakukan kesalahan? Kesalahan? Matanya menyipit saat menunjuk pada aura merah yang tanpa sadar kembali menyelimuti tubuh Xian. Kobaran kabut itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kau bukan lagi manusia, melainkan seorang pembunuh yang keji. Suaranya meninggi, penuh dengan amarah yang dibuat-buat untuk disaksikan semua orang. Dan kau sudah membohongi kami dengan terang-terangan selama ini. Bisa-bisanya kau masih tidak mengerti dosa menjijikan yang telah kau lakukan itu? Pembunuh? Dosa menjijikan, kata-kata itu berputar di benak Xian terasa asing dan tidak adil. Keputusasaan dan kebingungan itu akhirnya meledak menjadi amarah murni. Omong kosong macam apa itu? Raungnya, matanya bersinar merah terang. Ingatan akan tugas-tugas kotor yang telah ia lakukan demi kakaknya membanjiri benaknya. Perseteruan berdarah demi perebutan tahta kekaisaran, pembasmian tanpa ampun terhadap pasukan iblis. Semua itu ia lakukan sebagai bayangan agar sang kakak bisa tetap bersih dan bersinar sebagai pahlawan. Semua pengorbanan itu kini dicap sebagai dosa oleh orang yang paling diuntungkan darinya. Di benak Xian terlintas gambaran perang penyatuan benua, pertempuran demi pertempuran yang ia menangkan dalam bayang-bayang. Pengorbanan tak terhingga yang ia lakukan agar nama Echel terukir dalam sejarah. Aku membuatmu berhasil mencapai semua yang kau inginkan itu, teriak Xian, suaranya parau oleh amarah yang membakar. Setiap kata adalah luapan dari hati yang hancur. Baginya, mengabdikan hidup untuk Echel sama halnya dengan mengabdi pada dirinya sendiri. Kesuksesan mereka adalah satu. Kepalan tangannya menghantam tanah, membuat bebatuan di bawahnya retak dan hancur, tak sanggup menahan beban amarahnya. Tapi sekarang kau mau membuangku begitu saja. Auranya meledak menjadi badai merah kehitaman yang liar. Aku yang telah bersedia hidup di bawah perintahmu seperti seekor anjing selama 20 tahun ini. Darah segar kembali menetes dari luka-lukanya yang menganga. Namun itu tak lagi penting. Rasa sakit fisik telah mati rasa oleh pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan. Aku tidak peduli meski tubuhku akan hancur, pikirnya dengan tekad membara. Aku akan mengerahkan semua yang kumiliki saat ini, asalkan aku bisa menghabisimu. Dengan raungan terakhir yang memekakkan telinga, seluruh energi kehidupan dan amarah Xian meledak keluar. Gelombang kehancuran berwarna merah darah melesat lurus ke arah Echale, mengoyak tanah dan udara di jalurnya. Para kesatria yang tersisa hanya bisa menatap ngeri. Bagaimana mungkin kekuatan sihir sebanyak itu? Seru salah satu dari mereka, tak percaya. Dia sudah bukan manusia lagi. Di tengah kekacauan itu, sebuah kesadaran yang ironis dan pahit terbentuk. Lucu sekali. Xian kini tak lebih dari perwujudan amarah murni, melesat maju menembus badai kekuatannya sendiri. Bisa-bisanya seorang pahlawan yang tidak ada duanya di dunia ini. Pikirnya dengan cemooh yang dingin, takut pada adiknya, hingga mau membunuhnya. Melesat menembus badai yang diciptakannya sendiri. Xian meneriakkan pertanyaan terakhir yang menusuk harga diri sang kakak. Apa Anda tidak merasa malu? Rahang Echale mengeras menahan amarah, namun ia tak punya waktu untuk menjawab. Serangan Xian tiba dalam sekejap. Dentuman logam beradu dengan logam menggema saat Echale dengan susah payah menahan badai serangan adiknya yang membabi buta. Sekali saja, pikir Xian dengan putus asa, sekali saja sudah cukup. Dengan satu gerakan eksplosif, ia berhasil menerobos pertahanan Echale, menghancurkan sebagian pelindung bahu dari zirah emas itu. Sebuah celah terbuka. Belati di tangannya menyala dengan energi merah yang terkonsentrasi.
Asal aku bisa menusuk titik vitalnya hingga dia tidak bisa menghidupkan dirinya kembali. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengarahkan senjatanya untuk sebuah tusukan terakhir yang mematikan. Namun, serangan itu tidak pernah mencapai sasarannya. Tepat beberapa senti dari tubuh Echelle, sebuah kekuatan tak kasat mata menghentikan laju belatinya. Echelle, yang kini diselubungi oleh lingkaran sihir pelindung berwarna keemasan, mengumpat dengan marah pada sosok di belakangnya. Brengsek! Boris! Sinar keemasan itu menelan energi merah sian, menetralkannya hingga lenyap tak bersisa. Serangan pamungkasnya gagal total. Sebuah suara yang dingin dan tanpa emosi terdengar di tengah arena yang hancur itu. Sungguh menyedihkan. Cahaya itu memukul mundur sian. Belati di tangannya hancur berkeping-keping sebelum jatuh ke tanah dengan suara kelontang yang sunyi, menandakan akhir dari segalanya. Echelle menatap adiknya yang tak lagi berdaya terbaring di antara kepingan senjatanya yang hancur. Tadinya aku ingin melepasmu pergi dengan cara yang baik, mengingat kasih sayang kita sebagai saudara, katanya, nadanya penuh kepalsuan yang dingin. Tapi sayang sekali, akhirnya kamu menunjukkan nalurimu juga. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit berbisik seolah berbagi rahasia kelam. Aku sudah tahu kau punya naluri seperti itu. Syukurlah aku tidak pernah sepenuhnya percaya kepadamu. Kata-kata itu adalah tikaman terakhir. Sian hanya bisa menatap kakaknya dengan pandangan kosong. Kata kakak tersangkut di tenggorokannya tanpa bisa terucap. Dengan tendangan keras dan tanpa ampun, Echelle menghantam tubuh adiknya, mengakhiri perlawanan itu secara brutal. Echelle berbalik tanpa menoleh lagi. Kita pergi sekarang, perintahnya. Para pengikutnya membungkuk. Baik Tuan Echelle. Mereka berjalan pergi meninggalkan Sian sendirian di tengah reruntuhan yang ia ciptakan. Terbaring di tanah yang dingin, darah menggenang di sekelilingnya, hanya satu umpatan yang berhasil keluar dari bibir Sian. Brengsek. Kesadarannya mulai memudar. Bisa-bisanya aku mati seperti ini, pikirnya dengan getir. Sungguh kehidupan yang tolol. Matanya terpejam seolah menerima nasib. Namun di saat-saat terakhir di ambang kegelapan, sebuah pikiran lain muncul jernih dan tajam. Menyedihkan. Tiba-tiba Echelle yang sedang berjalan berhenti. Ia merasakan hawa dingin di punggungnya dan berbalik dengan kaget. Matanya melebar tak percaya. Melompat dari reruntuhan di belakangnya dengan mata bersinar merah dan tanpa sedikit pun keraguan adalah Sian. Bukan lagi sebagai adik yang putus asa, melainkan sebagai predator yang siap menerkam mangsanya. Dengan raungan yang bukan lagi milik manusia, Sian meneriakkan satu-satunya tujuan yang tersisa di benaknya. Roar! Mati kau! Belati merahnya, yang entah bagaimana muncul kembali di tangannya, menebas lurus ke arah leher Echelle yang tak terlindungi. Gerakannya begitu cepat, sebuah kilatan merah yang membelah udara. Namun, Echelle sang pahlawan kekaisaran bereaksi dengan kecepatan dewa. Pedangnya terangkat dalam sekejap, dan ledakan energi keemasan meletus dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya yang menyilaukan tepat pada saat serangan Sian akan mendarat. Benturan dahsyat antara energi merah yang penuh kebencian dan cahaya keemasan yang agung menciptakan gelombang kejut yang menerbangkan debu dan puing-puing di sekitar mereka. Suara logam yang memekakkan telinga terdengar saat serangan Sian dimentahkan dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Sian terlempar ke belakang, tak berdaya melawan kekuatan pertahanan kakaknya yang mutlak. Kali ini, tak ada lagi sisa tenaga. Tak ada lagi keajaiban. Kegelapan akhirnya benar-benar datang untuk menjemputnya. Kegelapan itu pecah. Bukan oleh rasa sakit yang mematikan, melainkan oleh sebuah suara yang memanggil namanya. Pertama sayup-sayup, lalu semakin jelas dan mendesak. Tuan Muda! Tuan Muda Sian! Sian tersentak bangun, napasnya terengah-engah seolah ia baru saja ditarik dari jurang kematian. Keringat dingin membasahi pelipisnya saat ia mencoba memahami apa yang terjadi. Sebuah suara yang cerewet menyambutnya dari sisi tempat tidur. Anda mau tidur sampai kapan sih? Anda harus bangun dan segera bersiap. Di hadapannya berdiri seorang pelayan muda dengan rambut pendek yang tampak jengkel. Mata Sian melebar tak percaya. Emily? Surprised. Kenapa kau ada di sini? Pelayan bernama Emily itu terkejut dengan reaksinya yang tiba-tiba. Kebingungan melanda Sian. Ia menatap lekat pada wajah pelayan itu. Setidaknya sudah 20 tahun aku tidak melihatnya, pikirnya dalam hati. Tapi penampilannya sama sekali tidak berubah. Pandangannya kemudian beralih, memindai sekeliling. Perabotan kayu yang familiar, susunan buku di rak, bahkan cahaya pagi yang masuk dari jendela. Tempat ini, aku ingat. Ini kamar yang kutempati saat masih kecil. Sama persis, penempatan perabotnya pun sama persis. Sebuah firasat yang mustahil mulai merayapinya. Dengan tangan gemetar, ia meraba wajahnya sendiri. Terasa lebih halus, lebih kecil. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Jangan bilang, aku kembali ke masa kecil. Tuan Muda Sian,
Panggilan Emily sekali lagi menariknya dari lamunan, namun ia hanya bisa menatap kosong, tak mampu memproses kenyataan. Hah, dunia di sekelilingnya terasa nyata, namun sekaligus sebuah mimpi yang tak masuk akal. Emily meletakkan tangannya di pinggang, menatapnya dengan curiga. Anda sedang sengaja mengulur-ulur waktu karena tidak mau pergi ke pertarungan kan? Tuduhnya. Persiapkan mental Anda baik-baik dan cepatlah pergi. Pertarungan. Sian mengulang kata itu, benaknya masih berusaha menyambungkan titik-titik yang mustahil. Pertarungan apa yang bisa lebih penting dari pengkhianatan yang baru saja ia alami? Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela. Di luar, menara-menara kastil Dukeford berdiri megah di bawah langit biru yang cerah. Sebuah pemandangan yang telah lama hilang dari matanya. Tidak salah lagi, bisiknya pada diri sendiri. Kepastian yang dingin terasa di dalam hatinya. Aku kembali ke Kastil Duke di masa lalu, sebuah pemikiran yang menakutkan melintas di benaknya. Apa ini semacam kilas balik masa lalu saat seseorang sekarat? Ia menelan ludah, cemas bahwa semua ini hanyalah ilusi terakhir sebelum kematian yang sesungguhnya. Namun ingatan itu datang dengan begitu jelas dan tajam, bukan seperti mimpi. Aku ingat, ia bisa merasakan kembali suasana hari itu, berdiri di halaman kastil yang luas. 1 Maret 1985, gumamnya, 27 tahun yang lalu. 1 tahun sebelum ia masuk ke akademi, hari diadakannya pertarungan pedang bulanan di kediaman Firth, sebuah acara yang sangat penting yang selalu diawasi langsung oleh ayahnya, Sang Duke Firth, penguasa mutlak di tanah itu. Ingatan tentang lawannya hari itu muncul dengan jelas. Crans Firth, saudara tirinya yang sebaya. Putra dari istri sah Sang Duke, Margaret Argeus. Karena status ibunya, Crans selalu menjadi anak emas, mendapatkan perhatian yang tidak pernah Sian rasakan. Hari ini adalah titik balik yang menyakitkan dalam hidupnya. Hari di mana ia, sang anak haram, akan dikalahkan dengan telak dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Hari di mana ayahnya akan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kau tidak perlu melakukan apa-apa sebelum mengabaikannya selamanya." Di tengah lamunannya, Emily berbisik dengan nada khawatir. Bagaimana kalau Anda langsung menyerah saja? Sian meliriknya dengan kesal. Sekarang aku bahkan diremehkan oleh seorang pelayan. Ia memegang rapier di tangannya, terasa berat dan canggung. Tenaganya payah, persis seperti dirinya yang berusia 10 tahun. Sensasi nyata dari gagang pedang di tangannya dan lemahnya otot-ototnya semakin meyakinkannya. Ini bukan mimpi atau kilas balik. Tapi sihir macam apa ini? Apa aku benar-benar kembali ke masa lalu? Tak lama kemudian, ia sudah berdiri di arena pertarungan, berhadapan dengan Crans yang menatapnya dengan senyum congkak. "Kau tidak kabur ya?" cibir saudaranya itu. Sian menatap balik, bukan lagi dengan ketakutan seorang anak kecil, melainkan dengan ketenangan seorang veteran yang telah melewati neraka. Sebuah percikan harapan yang berbahaya menyala di dalam benaknya. Kalau begitu, apa mungkin aku bisa mengubah masa lalu? Dengan ketenangan yang tidak wajar untuk seorang anak berusia 10 tahun, Sian menatap lurus ke depan. Dari atas takhtanya, Duke Firth mengangkat tangan. "Mulai saja," titahnya. Suaranya menggema di arena yang hening. Bagaikan banteng yang dilepas dari kandangnya, Crans langsung menerjang. "Lihat kemana kau, bodoh!" teriaknya, wajahnya dihiasi seringai kejam saat ia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan penuh. Namun, di mata Sian, serangan itu bergerak seperti dalam gerak lambat. Setiap ayunan, setiap pergerakan otot, setiap niat membunuh dari saudaranya itu terbaca dengan begitu jelas. Apa ini? Memangnya dia siput? Tanpa sedikit pun kepanikan, Sian hanya perlu mengambil satu langkah kecil ke samping. Pedang Crans menghantam lantai batu di tempat Sian berdiri sesaat yang lalu, membuatnya tersandung karena momentumnya sendiri. Wajah Crans menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. "Licik sekali, kau menghindariku?" seru Crans, amarah dan rasa malu membakar wajahnya. Tetapi Sian tidak memberinya waktu untuk pulih. Mengambil inisiatif, ia meluncur maju. Pedangnya bergerak dengan presisi yang dingin. Dentang logam yang nyaring terdengar saat ia dengan mudah menangkis serangan balasan Crans yang panik. Pertukaran serangan itu berakhir secepat dimulainya. Setelah menangkis pedang Crans, Sian tidak membuang waktu. Sebuah tendangan cepat dan tepat mendarat di tulang kering saudaranya. Crans menjerit kesakitan sebelum jatuh tersungkur ke lantai dengan keras. Di atas tahtanya, Duchess Margaret berteriak panik memanggil nama putra kesayangannya. Sementara Duke Firth hanya bisa menatap dalam diam, rahangnya mengeras karena terkejut. Sian berdiri dengan tenang di atas Crans yang merintih. Bayangan menutupi sebagian wajahnya, hanya menyisakan sorot mata dingin yang menatap lawannya. "Sekarang aku hanya perlu mengarahkan pedangku ke lehernya dan pertarungan ini akan berakhir," pikirnya secara klinis. Namun ia berhenti. Tangannya menggenggam gagang rapier lebih erat. Tapi rasanya ada yang kurang. Ingatan pahit dari kehidupan masa lalunya melintas.
Gambaran Kranz yang berulang kali merundung dan menendangnya tanpa ampun, sebuah siksaan yang terus berlanjut hingga mereka di akademi. Kemenangan mudah ini tidak akan cukup untuk menghapus penderitaan itu. Matanya kini bersinar merah, bukan dengan amarah, tetapi dengan sebuah keputusan yang dingin dan mutlak. Karena itulah, aku harus meninjak-injaknya agar dia tidak berani melakukan hal itu lagi. Dengan perlahan, ia mengangkat kakinya dan meletakkannya dengan kuat di dada Kranz yang gemetar ketakutan. Di hadapan seluruh keluarga Ferd, ia membuat sumpahnya yang baru. Di kehidupanku kali ini, aku akan hidup demi diriku sendiri. Hasil dari pertarungan itu adalah kekalahan mutlak Kranz. Ia terbaring pingsan dengan mulut berbusa, sebuah akhir yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kejutan terbesar datang dari sang Duk. Ia sampai menunda ekspedisi penting yang telah dijadwalkan hanya untuk bicara dengan Xian. Bahkan, ia memerintahkan Jurken, kesatria seniornya, untuk mengawal Xian langsung ke ruangannya. Apa kemenanganku begitu mengesankan? Pikir Xian, merasakan secercah harapan untuk pertama kali. Tengah koridor yang megah, langkah mereka terhenti. Duchess Margaret berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Xian tersenyum tipis. Sepertinya dia baru saja dari ruang pengobatan untuk melihat anaknya, pikirnya geli. Dengan kepura-puraan yang sempurna, ia bertanya, "Apa Kranz baik-baik saja?" Wajah sang Duchess memerah karena amarah. "Duchess?" panggil Xian seolah bingung. "Kau masih bisa bertanya seperti itu setelah memperlakukan saudaramu sendiri sesadis itu. Sungguh tidak tahu malu," teriaknya. Xian hanya berjalan melewatinya dengan santai. "Namanya juga pertarungan," katanya ringan. "Saya permisi dulu ya." Saat Xian dan pengawalnya menjauh, sang Duchess menggeram pelan mengira mereka tidak bisa mendengar. "Memang benar ya, sebaiknya kita tidak usah melawan orang yang tidak jelas asal-usulnya. Kalau ibunya saja kotor, anaknya juga pasti sama. Manusia rendahan yang dulunya mengemis di jalanan itu tidak hanya tidak tahu terima kasih, tapi juga tidak tahu diri." Langkah Xian terhenti seketika. Setiap kata yang diucapkan Duchess terdengar jelas di telinganya yang terlatih. Sebuah batas telah dilewati. Di dalam tubuh bocah 10 tahun itu, mata seorang pembunuh bayaran veteran terbuka, bersinar merah dengan niat membunuh yang murni. "Ini sudah kelewatan. Apa kubunuh saja dia?"